Good morning church, selamat pagi jemaat Tuhan, Allah kita lah yang baik, amin. Meskipun kita beribadah berbeda jarak secara fisik, tapi saya percaya Allah kita tidak akan pernah bisa dibedakan oleh jarak dan waktu, amin saudara. Mari saya undang saudara untuk sama-sama menyiapkan hati setiap kita. Kita sama-sama mau berdoa kepada Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Yesus dalam hidup setiap kami. Kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan yang tak henti-hentinya selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk menyembah nama Yesus. Kami mohon Roh Kudus, Kau bekerja dalam hati setiap kami. Kau tilik dan jamah setiap kami. Terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami rindu urapan-Mu Tuhan.
rindu lawatan-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami. Haleluya. Yesus, nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu jamaah Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan jamaah-Mu. Pulihkan hati kami Tuhan. Haleluya. Ini hati setiap kami Tuhan. Ini pikiran setiap kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau berikan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang selalu dimuliakan lewat pujian setiap kami. Biar nama Tuhan yang selalu dimuliakan lewat penyembahan setiap kami. Terima kasih Yesus. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. peace.
and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going, and your weeping, and rejoicing. He's for you, 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 yes, He's for you. Amen. Generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. He's for you, He's for you, He's for you, He's for every single of us. Jesus is for us, Jesus is for us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is
Everything I need is in you, Lord. Everything I need, cross is enough. Christ is enough for me. Jesus Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Hallelujah, we praise you, Lord. Terima kasih Yesus. Segala pujian kami, segala sembah kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pengagungan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami siap untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kami berdoa biar kebenaran itu memerdekakan setiap hati kami Yesus. Dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Shalom para kekasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan. Oleh karena kemurahan hati Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Amin. Dan kita juga percaya setiap janji Tuhan akan menjadi nyata bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Oleh karena itu, baiklah kita sama-sama untuk selalu memperhatikan apa yang Tuhan inginkan kita perbuat di dalam hidup setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Haleluya. Sedang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama untuk berdoa sebelum memulai akan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Saya minta kita bangkit berdiri untuk bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala kepujian syukur kami naikkan padamu Tuhan, kalau pada pagi hari yang luar biasa ini kami diberikan kesempatan kembali berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Biarlah tangan kemurahan Tuhan yang terus memimpin untuk pembicaraan firman dan memberikan pengertian bagi kita semuanya ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin. Biarlah roh dan hati dari Tuhanlah yang memungkinkan setiap daripada kita untuk dapat menyimak arti daripada firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambutnya. Haleluya. Yang percaya boleh bersama berkata, amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat quote yang luar biasa dari Amsal 16 ayat 24. Dikatakan, perkataan yang manis menyenangkan hati setiap orang. Dia bagaikan madu, ya, dan juga bagi obat bagi tulang-tulang kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ayat daripada
Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului engkau. Haleluya. Judul daripada khotbah hari ini adalah Speaking in Blessing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sepintas kita akan coba melihat profil daripada Yusuf. Saya percaya saudara-saudara kekasih juga sudah mengerti dan sudah banyak tahu cerita tentang Yusuf. Saya ambil hanya quote sedikit apa yang kita bisa ambil dari profil daripada Yusuf ini. Yusuf ini lahir 1915 before Christ. Ia merupakan satu figur daripada citra Kristus yang hadir di Perjanjian Lama. Dan ada beberapa persamaan yang dimiliki. Pertama, dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya dan dikhianati. Kedua, ia dijual senilai 20 keping perak karena dia belum dewasa. Yusuf dijual seharga 20 keping perak. Tuhan Yesus dijual 30 keping perak karena budak dewasa. Yang ketiga, dia terpidana sebagai pembuat kejahatan karena ketidakadilan. Yang keempat, keduanya anak yang dikasihi bapaknya. Yang kelima, keduanya memberikan pengampunan dan rendah hati. Yang terakhir, 6, keduanya pada akhirnya ditinggikan oleh Tuhan Allah yang berkuasa dengan posisi yang berkuasa. Melalui Yusuf, Israel diselamatkan dari kelaparan. Melalui Kristus Yesus, dunia dengan segala isi dunia manusianya diselamatkan dari hukuman dosa, yaitu maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi perkataan mengandung kuasa bila kita memakainya. Apalagi firman Tuhan yang diucapkan dengan iman. Sebagai contoh, di dalam Perjanjian Lama kita melihat perkataan positif dari Daud pada waktu dia diperhadapkan dengan Goliat, di mana kita tahu Goliat adalah manusia raksasa yang postur tubuhnya luar biasa, hampir 3 meter 30 saudara. Dan sungguh Daud yang begitu muda, masih kemerah-merahan, kecil, dia sepintas seperti begitu sangat-sangat kecil. Dan bahkan rajanya sendiri, Saulus waktu itu berkata, engkau tidak mungkin bisa berhadapan dengan Goliat karena dia adalah pahlawan perang yang sudah berpengalaman, sedangkan engkau tidak mempunyai pengalaman. Tetapi dia bertekad untuk melawan karena tidak ada satu orang pun dari bangsa Israel yang berani menghadapi Goliat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengingatkan di dalam firman Tuhan di 1 Samuel 17:45, dia berkata kepada Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan kita tahu pada akhir ceritanya, akhirnya Goliat mati oleh karena umbai-umbai daripada lemparan batu yang mengenai dahi daripada Goliat oleh Yusuf. Luar biasa saudaraku. Kita percaya semua itu karena kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan bekerja tepat pada di kening antara kedua matanya, dia kena saudara. Dan akhirnya kemenangan ada di pihak Israel. Nah, kita melihat lagi saudara, ada satu hal yang perkataan yang negatif saudara, yang dilakukan oleh 10 pengintai. Waktu Musa mengirimkan 12 pengintai, ada 10 yang memberi laporan yang tidak menyenangkan saudara. Di Bilangan 13 ayat 32. Inilah dari 10
yang menyampaikan berita kepada Musa dan Bilangan 13 ayat 32 dari 12:10 ini memberitakan kepada kabar-kabar yang busuk, dikatakan tentang negeri yang diintai oleh mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lihat dan kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi besar perawakannya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Semua bangsa Israel pada waktu mendengar itu, mereka ketakutan dan menangis dan berseru-seru. Sekalipun waktu itu hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang menyatakan Tuhan sudah menetapkan bahwa negeri ini menjadi milik kita. Mereka kalah suara, saudara, karena 2 melawan 10. Akhirnya bangsa Israel berontak untuk melawan Tuhan. Berontak seolah-olah, kenapa kami dikirim ke sini hanya untuk menjadi santapan dari orang-orang raksasa tersebut. Nah, saudaraku, jadi begitu kuasanya dari perkataan. Untuk itulah kita harus berhati-hati, saudaraku, akan perkataan saudara di dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang kita mau belajar lebih lanjut apa yang menyebabkan terjadinya pembicaraan tadi. Kita tahu yang di mana Yusuf bisa berkata-kata seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tahu pada waktu usia remaja daripada Yusuf sampai 17 tahun, dia menjadi anak kesayangan daripada Yakub dari istrinya yang bernama Rachel, dan diberikan perhatian berbeda dengan saudara-saudaranya. Berakibat ia menjadi satu pribadi yang manja dan karakternya suka membangga-banggakan diri, menjelek-jelekkan saudara-saudaranya. Jadi terlalu naif, dia menceritakan mimpi-mimpinya sehingga saudara-saudaranya itu membenci dan menjadi iri hati. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setelah dia melewati masa 17 tahun, Yusuf memasuki masa padang gurun, masa-masa yang penuh di dalam kesulitan yang membuat karakternya mengalami suatu perubahan yang amat nyata. Iman, kasih dan ketaatan kepada Allahnya tidak menjadi goyah, malah semakin teguh, dan itu terus mempengaruhi pergumulan Yusuf. Yusuf tidak melihat sesuatu yang dialaminya hanya melalui perasaannya, pikiran manusia, tetapi lebih berhikmat dengan tenang dan dengan penuh keyakinan menanggapinya dan memperhatikan melalui kehendak Allahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita juga yang setelah mengalami pergumulan apapun, biarlah yang ada dari mulut kita hanyalah suatu ucapan syukur. Nah, ini yang dilakukan oleh Yusuf, saudara. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi mengeluh, dia tidak mengeluarkan sumpah serapah, tetapi kecewanya itu tidak membuat dia menghujat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, segala rangkaian peristiwa yang dialaminya sebagai budak, juru daripada Potifar, ya toh, dia difitnah dan dia oleh istri Potifar masuk penjara, dilupakan oleh juru minum Firaun setelah ia berhasil menafsirkan arti mimpinya, adalah satu bagian dari proses pembentukan karakternya yang Tuhan izinkan untuk memperoleh kenyataan akan mimpi-mimpinya, maka ia dapat menanggung semuanya itu dengan pertolongan kuasa Tuhan, dengan bersabar dalam masa-masa sulitnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan pada akhirnya mimpinya menjadi kenyataan sehingga ia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ia dapat bersikap ramah hati dengan saudara-saudaranya dan hal-hal apa yang dilakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini yang kita perlu perhatikan, saudaraku. Yang pertama, ia membangun relationship yang erat dengan Allahnya.
Jadi relationship yang intim dengan Tuhan sesuai di Kejadian 39 ayat 9. Coba Kejadian 39 ayat 9. Ia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhannya, saudaraku. Dia mengasihi Tuhannya karena dia tahu dia ada oleh karena kebaikan dari Tuhannya. Oleh karena itu, dia mempunyai tujuan yang jelas di dalam hidupnya. Jadi bagi dia yang paling penting untuk menggapai tujuan hidupnya lebih berarti daripada masalah yang sedang dihadapinya. Dia lebih berfokus kepada hal-hal yang mendatang sesuai dengan visi dan misinya yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya jadi teringat ada suatu peristiwa yang luar biasa. Saudara tahu yang nama ikan salmon. Ikan salmon pada waktu dia dilahirkan, itu dia dilahirkan di aliran sungai yang berbatu-batu. Induk daripada ikan salmon itu harus melewati lautan. Ya, begitu jauh, kurang lebih bisa 5.000 mile. 5.000 mile dia melewati apa yang dia harus lewati, yaitu arus ombak samudra yang begitu luas. 5.000 mil, saudara. Dia lewati dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekuatan yang dia miliki. Sampai akhirnya dia harus masuk ke satu daerah yang ada sungai. Dia kembali lagi mengikuti alur daripada apa yang dia pernah alamin pada waktu dia menjadi anak daripada ikan salmon. Induknya bertelur di tempat di mana dia dulu diperoleh. Nah, di situ saudara, dia balik kembali kepada tempat di mana dia berasal, melewati aluran daripada sungai yang berbatu-batu, dia terus melewatin, bahkan tidak sedikit daripada mereka akhirnya mati. Dan dia ikan itu mati tapi tidak menjadi sia-sia. Dia mati juga menjadi berkat untuk tanaman yang ada di sekitar daripada sungai itu, menjadi tempat yang subur. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia melakukan semua itu karena dia tahu visi dan misinya, saudara. Nah, demikian juga sebagai orang beriman pada Kristus seharusnya juga kita melihat teladan dari Yusuf itu. Dia tidak terpancing oleh hal-hal yang dapat membuat depresi, kemarahan, kepahitan, mengasihi diri, dendam yang dapat mempengaruhi relationship kita dengan sesama di mana kita berada. Dan hubungan kita dapat menjauh dengan Tuhan kalau kita tidak berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita harus tetap melihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan jangan sekali-kali menjadi putus asa. Amsal 24 ayat 10 berkata, pada waktu engkau berputus asa, maka kecillah kekuatanmu. Nah, saudara, kalau kita putus asa dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi, kita akan kecil kekuatan kita. Kita tidak mempunyai semangat untuk menjawab tantangan itu dengan penuh iman percaya pada Tuhan yang telah menganugerahkannya. Jadi kita harus tetap dalam lingkungan dengan saudara-saudara seiman dan tetap menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 yang berkata, diberkati orang yang mengandalkan harapannya hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan harapan kita kepada kekuatan kita sendiri, tetapi kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan harapan kepada diri kita sendiri dan kepada manusia, maka kita akan menjadi terkutuk. Oleh karena itu, andalkan harapan kepada Tuhan saja. Karena kalau saudara mengandalkan harapan kepada manusia, mungkin itu orang pintar, mungkin itu ahli yang melihat masa depan dan sebagainya, saudara menjadi musuh daripada Tuhan. Berhati-hatilah. Jadi pada waktu kita dalam pergumulan, jangan pandangan kita keluar daripada Tuhan. Jangan kita terlalu berfokus kepada masalahnya, tetapi fokuslah kepada Tuhan.
Yesus yang siap menolong anak-anaknya. Pada kita saat berseru, dia akan mengulurkan tangan untuk mengangkat kita pada waktu kita terjatuh. Dan kita terjatuh tidak akan menjadi jatuh yang tergeletak, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi kita harus mengerti masalahnya. Apa yang di dalam kehidupan kita, supaya kita dengan jelas, supaya kita jangan menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, yang membuat Yusuf bisa bertahan dengan memberikan perkataan yang membangun itu, yang kedua, ia menyadari dirinya hanyalah seorang pengelola, steward, dan Tuhanlah yang berdaulat, yang menjadi ownernya. Kalau saudara baca dari kitab Kejadian 39, 3-5, ya, yang berbunyi, kitab Kejadian 39 ayat 35, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas dasar segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebenarnya sejak dari awal, waktu Tuhan menciptakan manusia dan segala isinya, Tuhan sudah menetapkan di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menetapkan supaya manusia yang diciptakan itu, dia diberi kuasa untuk merawat seluruh isi daripada Taman Eden waktu itu. Jadi sudah sejak awal, dia hanya sebagai pengelola, bukan menjadi pemilik, saudara. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita, saudaraku. Kita sebenarnya hanya sebagai pengelola. Apapun yang Anda dan saya miliki, harta apapun, rumah 10 atau 20, apapun, saudara hanya menjadi pengelola. Karena pada saatnya Tuhan akan ambil saudara, semua yang saudara miliki bukan menjadi milik saudara kembali. Amin. Milik untuk orang lain. Untuk itulah kita harus tahu, ya, bahwa Tuhanlah yang menjadi owner dari hidup saudara dan saya. Dan setiap kita dikasih batas waktu 24 jam, semua baik kaya, miskin, tua, semua sama. Oleh karena itu berhati-hatilah. Benar ada satu pujian yang berkata, hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Amin. Nah, kalau kita renungkan, saudara, tentu hal itu benar kita rasakan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi kita harus menyadari keberadaan kita, ya, supaya kita sebagai pengelola bukan yang menjadi pemilik. Jadi harus memanage dengan baik apa yang telah Tuhan percayakan. Jadi kita percaya Yusuf mengalami suatu hal dari awal sampai dia bisa menjadi penguasa oleh karena ada didikan. Dia pernah menjadi kepala di penjara pada waktu dia di penjara. Saudara, pada waktu di rumah Potifar dia menjadi kepala daripada Potifar yang adalah kepala, ya, daripada keamanan Firaun. Nah, saudaraku, dia pasti mengerti dan dia seorang pekerja yang keras. Dia betul-betul lakukan skala prioritas di dalam hidupnya. Dari sekian banyak yang penting, mana yang terutama, mana yang kedua, dan mana yang ketiga. Kalau tidak, dia akan gagal karena dia akan frustasi, saudara. Semua penting, nggak bisa, saudara. Jadi skala prioritas dia lakukan. Dia mempunyai pengalaman manajemen yang baik. Pada waktu dia dipercayakan dari hal mulai yang kecil. Kita percaya juga apa yang telah terjadi di dalam kehidupan setiap orang selalu ada tapaknya, saudara.
untuk dari awal ke 1, kedua, dan ketiga, sampai dia menjadi pimpinan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi sesuatu yang amat berharga dalam kehidupan setiap kita yaitu waktu. Time is life. Semua kita diberi waktu yang sama, 24 jam. Nah saudaraku, siapapun profesinya, biarlah kita menggunakan waktu yang begitu singkat supaya jangan sampai kita kehabisan waktu untuk hal-hal yang penting. Saudaraku, kita melihat juga masalah sosial yang luar biasa di akhir-akhir ini. Kita percaya, yaitu yang saling mempengaruhi. Social security, politik, itu berdampak global sejak adanya COVID-19. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memerlukan Tuhan sebagai penolong kita dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Sebab dialah penguasa kehidupan daripada alam semesta ini dan segala isinya. Dialah Alfa dan Omega. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya juga dengan kita merenungkan di masa-masa kita dikenakan tahanan rumah, untuk tidak boleh keluar dari rumah sejak adanya COVID, itu membuat supaya kita merenungkan. Jadi dalam perenungan, waktu kita dalam keterbatasan kita hanya bisa di dalam rumah, kita percaya ada rencana Tuhan. Amin. Tuhan mengizinkan semua hal itu terjadi, ada maksud dan tujuan. Dia ingin sejauh mana kita bisa merefleksikan hubungan yang intim dengan Dia dan juga dengan keluarga kita. Jadi melalui proses itulah kita merenungkan akan perbuatan baik Tuhan. Coba saudara renungkan apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidup saudara sejak saudara masih dalam kandungan ibu. Terus saudara lahir menjadi seorang anak, bayi yang tidak berdaya. Oleh karena kasih daripada ibu yang Tuhan sudah berikan, kasih itu membuat saudara bertumbuh. Saudara menjadi remaja, saudara menjadi dewasa, saudara menikah. Mungkin saudara akhirnya punya anak, dan kemudian mungkin anak saudara itu akhirnya menikah kembali. Saudara rasakan Tuhan tetap mengasihi saudara. Sekalipun rangkaian pergumulan tidak akan pernah lepas dalam hidup saudara. Tapi sadarlah kita masing-masing bahwa setiap pergumulan yang Tuhan izinkan itu membuat setiap kita semakin dewasa di dalam pengenalan, di dalam mengikuti akan rencana Tuhan yang luar biasa itu saudara. Saudara tetap ada sebagaimana ada saat ini. Saudara bisa menikmati berkat Tuhan. Bayangkan saudara, betapa kalau kita renungkan akan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya, yang ketiga, Yusuf seorang yang sabar dan penuh penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi luar biasa saudara. Kalau kita bisa bersabar, kita melebihi seorang pahlawan dikatakan. Dan kalau orang yang bisa menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Saudara, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah yang membuat dia jauh dari bersungut-sungut. Dia tidak menyesali diri dan tidak mendendam dan mudah mengampuni. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan. Karena dia tahu di dalam hati dia pasti ada keinginan-keinginan. Untuk itulah dia membulatkan hatinya untuk mengasihi Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Dia menjaga hidupnya dengan penuh kekudusan. Seperti apa yang dia tahu. Kuduslah kamu sesuai firman-Nya. Karena aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat
melihat Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya di dalam kehidupan saudara dan saya, kita juga mengerti apa yang arti kekudusan itu. Banyak tantangan yang kita hadapi di tengah dunia yang melegalisir setiap kehidupan semau gue saat ini. Kita tahu di mana ada kehidupan yang same-sex marriage, saudara, LGBT, dan semuanya. Mereka mendobrak sistem yang telah Tuhan susun sedemikian rupa. Seorang laki-laki dan seorang perempuan itulah yang dianggap pernikahan, to be union di mata Tuhan. Tetapi mengalami suatu kejatuhan moral yang luar biasa, saudara. Untuk itulah, saudaraku, Tuhan Yesus juga hadir dalam kehidupan manusia untuk memulihkan citra daripada seharusnya manusia itu berada di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu coba kita mengingat di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, saudaraku. Tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, para kekasih Tuhan Yesus, kita percaya kekudusan itu adalah yang Tuhan sangat juga rindukan supaya hidup kita berkenan di hadapan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Nah, para kekasih Tuhan, saya sempat merenungkan bahwa sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya yang membuat dia berhasil, Yusuf itu, pada waktu dia ada di dalam penjara, saudara. Di dalam penjara dia merenungkan akan nasibnya. Dia melihat flashback masa lalunya. Dia melihat pemeliharaan penyertaan Tuhan pada waktu dia dijual menjadi budak. Pada waktu dia akhirnya masuk menjadi pegawai daripada Potifar, diberi kedudukan dan sebagainya. Dan dia dikhianati oleh istri Potifar itu, difitnah. Tapi dia jalanin semua, dia renungkan kebaikan Tuhan. Jadi pada waktu kita di dalam permasalahan, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Mengapa begini? Saudara, kalau Yusuf tidak masuk di dalam penjara, dia tidak bisa bertemu dengan juru minum raja, saudara. Tanpa dia masuk dalam penjara, Yusuf tidak memperoleh berkat. Maka Tuhan izinkan dia masuk di dalam suatu permasalahan yang besar, masuk dalam penjara. Dia akhirnya bertemu dengan juru minum raja yang memperkenalkan kepada Fir'aun saat itu. Ada satu pribadi yang dapat menafsirkan mimpi daripada raja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk itulah kita tahu, kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih sejak peristiwa COVID ini, kita ada di dalam rumah kita masing-masing sebagai tahanan rumah. Sekarang statusnya mungkin sudah berubah, tahanan kota, ya toh. Tapi naik terus kan, tapi nggak jadi masalah. Justru kita semakin menjadi memahami bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan. Sesuai firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya dan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, yang terakhir, Yusuf, yang terakhir, yang keempat, ia adalah seorang yang tulus hati dan rendah hati serta taat akan Tuhan. Kejadian 41 ayat 16. Lalu Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kita melihat di sini dengan tulus hati. Dia tidak mau mengambil bagian yang bukan
daripada dia. Dia kembali serahkan. Yang menolong Fir'aun bukanlah saya, tetapi sesungguhnya Allah yang telah memberitahukan sehingga Fir'aun bisa mengerti melalui dirinya. Jadi dia tidak mau mengambil suatu keuntungan untuk namanya, supaya dia dibesarkan. Tidak, dia kembalikan kepada Allahnya yang hidup itu. Nah, saudaraku, kita melihat satu hal yang luar biasa. Dia bukan seorang yang munafik. Nah, ayat 33 luar biasa lagi. Kejadian 41 ayat 33 yang terakhir. Nah, saat suatu kesempatan, pada waktu itu Fir'aun berpikir siapa lagi yang bisa mengambil alih posisi orang yang bisa mengatur perencanaan semacam ini, yang begitu luar biasa, kalau bukannya Yusuf. Tetapi apa jawab Yusuf? Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Coba saudara, kalau orang yang kita waktu itu mungkin, yang kita yang memberikan pertolongan, memberikan jalan, lalu bisa saja kita bilang, ya siapa lagi kalau bukan saya. Tetapi dia kembalikan lagi kepada Fir'aun. Dia seolah-olah bilang, cobalah kalau begitu Tuhan cari seorang yang berakal budi, yang bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Sehingga akhirnya saudaraku, Firaun gak tahan lagi. Akhirnya dialah yang dijadikan menjadi penguasa daripada tanah Mesir setelah Firaun. Nah, para kekasih Tuhan, melalui apa yang kita telah dengar, pemberitaan firman, saya berdoa agar setiap kita dapat meneladani sikap hidup yang telah Yusuf jalani dengan pertolongan kuasa Tuhan. Saya percaya setiap kita dapat menyampaikan kata-kata yang membangun, memberkati bagi sesama kita, bahkan orang-orang di luar Kristus, sehingga hidup kita dapat membawa dampak mempengaruhi sesama kita, bahkan orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan. Kita percaya saudara, mulai hari ini, biar ini menjadi tekad kita semua bersama-sama untuk meneladani sikap daripada Yusuf yang luar biasa itu. Sehingga kita bisa berkata sebagaimana Yusuf, di dalam kita mungkin menghadapi masalah, mungkin dihadapi oleh fitnah, dihadapi oleh hal-hal yang menyakitkan, kita bisa berkata, aku mengampuni engkau dan aku memberkati engkau, karena aku sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya semua itu akan mendapatkan kepujian, hormat untuk nama Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Biar tangan kemurahan Tuhan yang akan terus memimpin hidup saudara dan saya di dalam menapak hari esok. Jangan kita melihat masa lalu kita. Kita lupakan apa yang mungkin telah menyakitkan hati kita. Kita ampuni mereka yang telah menyakiti hati kita. Kita tidak usah mengeluh. Kita tidak usah menggerutu. Kita berkati mereka. Dan saudara tahu, pada saat saudara memberkati, maka berkat Tuhan akan menyertai saudara. Pada saat engkau mengampuni, maka engkau juga diampuni oleh Tuhan. Sehingga berkat kebaikan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah Tuhan janjikan akan berlimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Demi nama Yesus yang hidup, biarlah hal itu boleh terjadi. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara-saudara saat ini hadir dan mendengarkannya. Percayalah, Tuhan itu hidup.
Tuhan itu ada di tengah-tengah saudara saat ini. Dan Dia siap menolong setiap orang yang memerlukannya. Saudara jangan khawatir dan takut, saudara. Saya ada satu kesaksian sebelum saya selesaikan firman Tuhan. Satu saat saya dalam perjalanan dari Melbourne menuju Sydney. Waktu itu kami sedang mulai perpindahan. Saya angkut sedikit-sedikit, saudara. Dari kota Melbourne ke Sydney. Satu saat saya pergi dari Melbourne begitu lat, saudara. Seharusnya jam 7 pagi saya sudah berangkat. Tetapi karena ada urusan saya tunda. Jadi jam 12.30 saya baru berangkat dari kota Melbourne menuju Sydney. Nah, saya berpikir ya kita jalan 10 jam kira-kira kurang lebih, saudara, dengan mobil. Nah, satu saat di dalam keadaan hujan yang lebat mendekati kota Sydney, ya kira-kira mungkin tinggal setengah jam ke kota Sydney, terjadi hujan yang luar biasa. Sampai wiper itu tidak bisa, begitu kencang pun tidak bisa membuat pandangan saya jelas, apalagi di tengah malam yang gelap. Waktu itu hati saya khawatir dan takut. Saya berhenti juga saya takut, karena pemberhentian tidak ada, saudara, gelap semua. Batas jalan saya sudah mulai ragu, karena pada waktu itu jalur masih ada 2 jalur, ada 1 jalur. Jadi ada 2 kendaraan bisa bolak-balik, saudara. Tapi sekarang enak, dari Melbourne ke Sydney semua 2 jalur. Nah, saudaraku, dalam keadaan khawatir, saya berdoa, Tuhan, saya khawatir dan takut, Tuhan. Saya tidak tahu kemana jalan yang seharusnya, tapi saya hanya mengikuti perasaan saya, Tuhan. Ini berbahaya sekali. Saya tidak mau, Tuhan. Saya tidak bisa melihat mobil yang ada di sebelah yang jalan akan berlawanan dengan saya. Saya berpikir bisa terjadi accident. Saya mohon, Tuhan, tolonglah. Sedapat mungkin ya Tuhan, biarlah hujan itu berhenti, Tuhan. Dan tolong Tuhan, karena gelap ada terang bulan, saudara. Tuhan, saya bilang memohonnya kepada pada Tuhan. Secara manusiawi itu rasanya nggak mungkin mau mengubah keadaan, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saya sungguh sangat terharu. Apa yang saya mohon kepada Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita, saudara. Mendadak hujan menjadi rintik, akhirnya berhenti. Dan bukan itu saja, saudara. Tidak lama kemudian bisa timbul bulan, saudara. Jadi perjalanan kami pada saat saya berdoa, kira-kira mungkin 4-5 menit, terjadi perubahan yang luar biasa. 3-4 menit itu berubah. Saya jalan sampai ke kota Sydney, sampai di Victoria Park. Waktu itu kita tinggal di Victoria Park. Itu jalan terang, saudara. Ada tuntunan dari bulan di tengah tadinya gelap gulita. Dan percayalah, saudara, apa yang saudara rasakan mungkin kegelapan. Bawa Tuhan, minta kepada Tuhan pertolongan. Dia bisa lakukan semua untuk saudara dan saya. Teguhkan hati saudara. Iman kepada Tuhan Yesus, penolong yang setia. Dia akan menghapus kegelapan karena dia adalah terang ajaib. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengundang para kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri dimanapun kau berada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan kami tahu Tuhan, kemampuan kami terbatas. Tetapi kami beruntung ya Tuhan, kami dapat mengenal Engkau. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha hadir. Sebagaimana janji firman-Mu, bahwa Engkau adalah Immanuel. Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, Engkau melihat pergumulan yang mungkin sedang dialami oleh para kekasih kami. Mungkin ada di dalam masalah keuangan. Mungkin ada yang dalam masalah kesehatan. Mungkin ada dalam masalah pekerjaan. Segala permasalahan apapun. Tapi yang terpenting ya Tuhan, yaitu supaya kehidupan secara imannya semakin bertumbuh. Supaya dia, saudara yang
kami kasihi yang ada saat ini, hidupnya mengalami suatu perubahan di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, tantangan itu banyak, tetapi Tuhan lebih berkuasa. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kami lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, jikalau Roh Kudus turun di atas kami, maka kami akan memperoleh kuasa itu. Bapa yang baik, biarlah tangan kemurahan Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah mengangkat hatinya kepadamu saat ini. Dia boleh menerima suatu perjumpaan dengan Tuhan melalui ayat firman Tuhan dan juga pengalaman pribadinya di masa lalu, bagaimana Tuhan telah memberkati, dan biarlah semakin diteguhkan. Kami tahu Tuhan, pergumulan yang kami alami tidak akan melampaui kekuatan daripada kami. Karena di balik semua itu ada rencana Tuhan. Di balik pergumulan ada rencana Tuhan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh untuk menghadapi masa-masa mendatang. Haleluya. Biar berkat kemurahan Tuhan terus memberkati para saudara-saudara kami yang telah hadir dan menyaksikan tayangan dari khotbah pada pagi hari ini. Biar berkat kebaikan Tuhan yang memimpin kehidupan para kekasih Tuhan mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Amin. Mari saya undang saudara, saya ajak saudara untuk sama-sama kita menaikkan satu pujian. Kita mau meresponi kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, setiap kami ada sampai hari ini Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih kepada Engkau Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat
Terima kasih Yesus. Oke, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan, hati kita bersuka cita sangat. Saudara, ini kesempatan saudara, kita mau memberi saudara. Saudara, kalau umpama saudara ada di rumah, saudara juga tetap bisa lihat itu, saudara bisa transfer persembahan saudara atau perpuluhan saudara, saudara bisa lihat bank account-nya di online. Ketiga gereja ada di situ, saudara, oke? Jadi saudara bisa memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Ya, bukan datang gereja baru pergi, walaupun di rumah ya kita masih bisa tetap memberi. Jadi terima kasih saudara, dan Tuhan memberkati saudara. Terima kasih untuk semua persembahan saudara. Oke. Nah, sebelum kita pulang, kita mau minta Tuhan berkati kita. Oke. Mari saudara, kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Oke. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, karena kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Tetapi Tuhan, tolong kepada kami Roh Kudus, supaya biar firman-Mu ini bertumbuh hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa berbuah Tuhan. Kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak mau asal mendengar firman-Mu dan kami pulang dan kami diam Tuhan. Tetapi kami mau menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Maka sekarang kami akan mau pulang Tuhan. Kami masih mau butuh pimpinan daripada Engkau. Oke. Saudara-saudara, angkat tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus yang akan memimpin saudara dari hari ke hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan berkati saudara. Yang menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang.